Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rasendrio. NPM saya adalah 4325210006. Saya di sini sebagai ketua kelompok 1 dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 ini. Perkenalkan, nama saya Aldo Pranata, NPM 4325210005. Saya Muhammad Abi Nazir dengan NPM 4325210030. Perkenalkan, saya Muhammad Zian Fahri Al-Halifi, NPM saya 4325210038. Hari ini saya akan mempresentasikan dari tugas ilmu hayat yang berjudul Sistem Mekanik pada Hewan. Oke, dari pendahuluan yaitu sistem mekanikal pada hewan. Pada hewan berkaitan dengan struktur internal, ada kerangka, otot, ligamen, jaringan, dan penopang, dan gaya mekanis untuk menghasilkan gerak. Hewan memiliki beragam sistem mekanik sesuai jenisnya, dari invertebrata lunak hingga vertebrata kompleks. Pengertian sistem mekanikal pada hewan. Sistem mekanik pada hewan adalah keseluruhan komponen tubuh yang bekerja secara fisik dan struktural untuk menghasilkan gerak dan gaya. Sistem ini melibatkan tulang, otot, sendi, dan jaringan penghubung yang berfungsi sebagai alat pengungkit, penopang, dan serta penggerak tubuh. Dengan kata lain, sistem mekanik adalah mesin biologis yang memungkinkan hewan untuk bergerak, menangkap mangsa, menghindari predator, dan melakukan perilaku kompleks, misalnya terbang, berenang, menggali, dan melompat. Komponen utama sistem mekanik. Sistem mekanik hewan terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama adalah sistem rangka atau skeleton system, berfungsi sebagai penopang tubuh dan pengungkit gerak, tempat melekatnya otot dan organ, melindungi organ vital, contohnya yaitu tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Jenis sistem rangka ada rangka internal atau endoskeleton. Ini terdapat pada vertebrata, yaitu ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang kedua ada rangka eksternal atau exoskeleton. Ini terdapat pada invertebrata seperti serangga dan crustacea. Rangka hidrostatik atau hidrostatik skeleton. Ini terdapat pada hewan lunak seperti cacing, ubur-ubur, dan anemon laut, menggunakan tekanan cairan tubuh untuk menghasilkan gaya dorong. Ada komponen utama sistem mekanik. Ada sistem otot, yaitu muscular system. Otot adalah motor penggerak utama pada sistem mekanik. Otot menghasilkan gaya melalui kontraksi serat otot. Jenis-jenis otot ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dari otot rangka ini ada skeleton muscle, yaitu berfungsi sebagai pekerja sadar dan menghasilkan gerakan tubuh. Dari otot polos atau smooth muscle, yaitu bekerja secara tidak sadar, misal di pencernaan. Otot jantung atau cardiac muscle, yaitu memompa darah secara ritmis. Prinsip mekanik otot ada otot bekerja berpasangan antagonis, satu berkontraksi, yang lain relaksasi. Contohnya yaitu otot biceps dan triceps pada lengan. Otot melekat pada tulang melalui tendon, yaitu gaya otot diteruskan ke rangka yang menghasilkan gerak tuas, yaitu lever movement. Komponen utama sistem mekanik ada sistem pengungkit, yaitu lever system, tubuh hewan yang bekerja pada sistem tuas yang memiliki titik tumpu ada di sendi, gaya ada di tarikan otot, dan beban ada di bagian tubuh atau benda yang digerakkan. 3 jenis tuas pada tubuh hewan. Ada jenis tuas pada posisi contoh kelebihan. Tuas 1, titik tumpu di tengah antara gaya dan beban. Leher, kepala, otot leher, sendi, atas kepala, keseimbangan. Tuas 2, beban di tengah antara titik tumpu dan gaya. Kaki belakang katak saat melompat, kekuatan besar. Tuas 3, gaya di tengah antara titik tumpu dan beban. Lengan manusia, biceps menarik radius, kecepatan, dan jarak gerak. Prinsip fisika dalam sistem mekanik hewan. Sistem mekanik bekerja berdasarkan hukum-hukum fisika seperti yang pertama ada hukum Newton 1-3, yaitu gerak dan gaya. Yang kedua ada momen gaya.
Yang ketiga ada energi dan efisiensi mekanik. Keempat ada aksi reaksi pada gaya otot dan gaya tanah. Contohnya yaitu kuda menggunakan momen gaya besar di kaki belakang untuk berlari cepat. Yang kedua ada burung menggunakan gaya angkat dan gaya dorong untuk terbang. Jenis-jenis sistem mekanik berdasarkan lingkungan gerak, yaitu ada lingkungan gerak adaptasi mekanik contoh hewan, darat tulang kuat, otot besar, sendi lentur kuda, hingga manusia. Air tubuh streamline, otot ekor besar, ikan lumba-lumba, udara tulang berongga, sayap lebar, otot dada kuat burung, kelelawar, lumpur atau tanah tubuh silindris, ada otot segmental, cacing tanah, dan ular. Contoh aplikasi sistem mekanik pada hewan. Nomor 1 ada katak, sistem tuas tipe 2 otot kaki belakang menghasilkan gaya besar untuk melompat. 2 ada burung, otot pectoralis major bekerja seperti mesin pengungkit sayap untuk menghasilkan gaya angkat. Ikan, gerakan otot segmental menghasilkan gelombang tubuh, dorongan maju. Cacing tanah, gunakan sistem hidrostatik, kontraksi otot melingkar dan memanjang, dorongan ke depan. Manusia, kombinasi sistem endoskeleton, otot antagonis dan tuas tipe 3 untuk kecepatan gerak. Mengapa kita perlu mempelajari hewan? Hewan memberikan inspirasi bagi manusia. Hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan atau dijadikan objek penelitian bagi manusia bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hewan pendamping hidup manusia atau hewan peliharaan. Ruang lingkup ilmu mekanikal atau sistem mekanikal. Mekanikal ada mekanikal relativistik, mekanikal kuantum, mekanikal tubuh yang kaku, mekanikal tubuh yang dapat diformasi, mekanikal fluida, statika, dinamika, kinematika, dan kinetika. Gaya dan gerak, kekuatan yang tidak seimbang. Bila gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut merupakan gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan benda mengubah geraknya atau mengalami percepatan. Kekuatan yang tidak seimbang, contohnya sebagai berikut. Jenis gerak, gerakan ada salah satu jenis pergerakan adalah terimahan, salah satu jenis gerakan adalah rotasi pada sumbu A, interaksi, gravitasi, kemudian ada pemulihan elastis, kontak, tegangan. Nah, ada pergerakan hewan ketika otot berinteraksi menghasilkan sukarela sistem lokomotor dan tidak disengaja. Dari sukarela sistem lokomotor melakukan invertebrata tanpa exoskeleton, arthropoda, echinodermata, vertebrata. Pergerakan yang tidak sengaja, gerakan yang terjadi secara otomatis dan tidak berada di bawah kendali kesadaran hewan. Contohnya detak jantung, pergerakan organ dalam atau peristaltik usus, atau refleks. Gerakan ini terjadi di dalam organ, contohnya adalah detak jantung. Pergerakan yang disengaja, gerakan yang disengaja dan dilakukan oleh hewan untuk berpindah tempat, lokomosi, atau melakukan aktivitas yang disadari, seperti berlari, berenang, terbang, atau melompat. Diagram ini kemudian fokus pada penggolongan hewan berdasarkan struktur. Hal ini dilakukan oleh sistem lokomotor yang kemungkinan hewan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Invertebrata tanpa exoskeleton. Kelompok hewan tak bertulang belakang yang tidak memiliki rangka luar yang keras untuk senopang pergerakan. Contoh ada cacing, siput, atau keong, di mana pergerakan seringkali melibatkan kontraksi otot melawan tekanan cairan tubuh atau penggunaan kaki perut. Otot membentuk bagian dari dinding tubuh dengan mempraktikannya bentuk hewan berubah dan dapat bergerak. Baik, selanjutnya ada arthropodia, yaitu kelompok hewan tak bertulang belakang yang memiliki rangka luas keras atau exoskeleton dan kaki beruas-ruas.
eksoskeleton berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, contohnya serangga, laba-laba, udang, dan kepiting. Otot-otot mereka terhubung ke sisi dalam rangka luar yang terartikulasi. Kemudian yang pertama itu otot arthropoda terhubung ke rangka luar, dan yang kedua ketika otot-otot ini berkontraksi mereka menarik bagian-bagian rangka luar, dalam hal ini sayap, sehingga memungkinkan hewan bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, Echinodermata, kelompok hewan tak bertulang belakang laut yang memiliki sistem pembuluh air dan kaki tabung untuk pergerakan. Mereka juga memiliki lempeng-lempeng kapur di bawah kulit yang berfungsi sebagai rangka, contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang. Otot-otot mereka terhubung dengan sistem tabung dan ampula, kantung, penuk air yang dikenal sebagai sistem ambulakral. Satu, tekanan pada ampula mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. Dua, bintang laut bergerak. Sebagai gambar berikut. Kemudian ada vertebrata, yaitu kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki rangka dalam endoskeleton yang tersusun dari tulang atau tulang rawan. Rangka dalam ini menjadi tempat melekatnya otot dan mendukung pergerakan yang kompleks. Contohnya ikan, amfibi, reptil, burung, atau seperti dalam foto ini, dan mamalia. Otot-otot pada berlabuh ke bagian kerangka internal. Gambar yang pertama ini yaitu otot berkontraksi dan menarik tulang, dan yang kedua anggota tubuh bergerak, begitu pula hewan. Kemudian ada hewan kesamaan mekanis. Kesamaan geometris. Dua bangun dikatakan seperti secara geometris jika salah satu bangun dapat disamakan dengan yang lain dengan mengalihkan semua dimensi panjangnya dengan faktor yang sama. Misalnya, segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm secara geometris. Serupa dengan segitiga dengan panjang sisi 6, 8, dan 10 cm. Bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain. Yang satu merupakan model setengah skala yang presisi dari yang lainnya. Yang lebih besar 2 kali panjang dan kelilingnya 2 kali lebih besar, sehingga luas permukaannya adalah 2 kali 2, 4 kali. Panjangnya 2 kali lebih besar, lebarnya 2 kali lebih besar, dan tingginya 2 kali lebih besar daripada yang lebih kecil. Sehingga volumenya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali, dan jika hewan-hewan tersebut terbuat dari bahan yang sama, 8 kali masanya. Secara lebih umum, hewan atau objek lain yang secara geometris serupa memiliki luas yang proporsional terhadap panjang dan volume yang proporsional terhadap panjang. Dan jika terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang juga proporsional terhadap panjang. Ini menyiratkan bahwa panjang berbanding lurus dengan panjang massa dan luas berbanding lurus dengan massa. Berikut gambar contohnya kesamaan geometris. Elang, bagai pesawat, dan sayap. Kemudian kesamaan dinamis. Singa jauh lebih besar daripada kucing domestik dan langkahnya lebih sedikit per detik. Tetapi selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan gerakan kucing yang berlari. Ikan salmon besar mengepakkan ekornya pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tetapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang serupa. Konsep kesamaan dinamis akan membuat kita dalam perbandingan seperti ini dan akan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang pergerakan hewan dengan ukuran yang berbeda. Dua bangun dikatakan serupa secara geometris jika salah satu dapat disamakan dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan faktor A. Dengan perluasan pemikiran yang sama, dua gerak dikatakan serupa secara dinamis jika salah satu dapat disamakan dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan faktor A, semua waktu dengan faktor T, dan semua gaya dengan faktor 0.
Sebagai contoh, gerak serupa secara dinamis. Bayangkan dua bandul dengan panjang berbeda yang berayun melalui sudut yang sama. Ini memberitahu kita bahwa agar dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut mesti terpenuhi. Misalkan M1, M2 adalah massa-massa yang bersesuaian dalam dua gerakan. Misalnya massa-massa bagian tubuh dua hewan yang bersesuaian. Misalkan V1, V2 adalah kecepatan-kecepatan yang bersesuaian. Misalnya kecepatan-kecepatan bagian tubuh yang bersesuaian pada tahap-tahap gerakan yang bersesuaian. Misalnya F1, F2 adalah gaya-gaya yang bersesuaian. Misalnya gaya puncak pada kaki. Dan misalkan 11, 12 adalah panjang-panjang yang bersesuaian. Misalnya panjang kaki langkah. Jika gerakannya serupa secara dinamis, berikut rumusnya. Kedua gerakan harus memiliki nilai mv2 atau FL yang sama. Lanjut, kesamaan elastisitas dan kesamaan tegangan. Dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat berubah bentuk akibat gravitasi dengan cara geometris yang serupa. Gravitasi harus menyebabkan tekanan yang sama pada bagian-bagian tubuh yang bersesuaian. Berikut seperti contoh gambar. Oke, saya akan melanjutinya. Sebagai contoh, gambar 4.5a menunjukkan cabang dengan panjang 1 yang membengkok secara elastis karena beratnya sendiri, sehingga menekan ujung sebesar AH. Teori kesamaan elastis memprediksi bahwa cabang dengan ukuran berbeda akan memiliki nilai AH atau 1 yang sama. Teori ini menarik bagi pohon. Gravitasi adalah salah satu gaya utama yang harus mereka tahan, atau gaya lainnya adalah tarikan yang diberikan oleh angin. Energi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan cabang yang tipis lebih sedikit daripada untuk menumbuhkan cabang yang tebal. Dengan panjang yang sama, tetapi cabang yang terlalu tipis akan melengkung sedemikian rupa sehingga daunnya tidak dapat menerima sinar matahari dengan baik. Tampaknya, kompromi yang optimal akan menghasilkan cabang-cabang dengan ukuran berbeda yang secara elastis serupa. Gambar 4.6a menggambarkan hewan darat berkaki satu imajiner yang akan membantu kita mengetahui bagaimana kesamaan stres mungkin terjadi. Gaya vertikal yang sama dengan berat hewan mg bekerja pada kaki memberikan momen mgl sin E pada sendi di pertengahan kaki. Otot mempunyai luas penampakan A dan memiliki lengan momen R terhadap sendi. Sehingga saat memberikan tekanan O, gaya yang bekerja adalah AD dan momen terhadap sendi adalah AOT. Menyimbangkan momen-momen tentang sendi memberikan rumus berikut ini. AOR sama dengan MGL sin in atau MGL per AR sin. Jika kesamaan stres, jika dengan ukuran yang berbeda secara geometris serupa, A akan memproporsional dengan atau massa tubuh 2/3 dan akan memproporsional dengan massa tubuh atau 1/3 dan akan konstan. Tekanan pada gajah seberat 3000 kilo akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci seberat 3 kilo. Gaya mg pada kaki, gambar 4.6a memiliki komponen aksial mg cos sepanjang tulang tungkai bawah dan komponen transversal mg sin yang tegak lurus terhadapnya. Komponen aksial menekan tulang sepanjang-panjangnya dan komponen transversal membengkokkannya. Komponen gaya transversal pada gambar 4.6a memberikan momen lentur pada tubuh tungkai bawah yang meningkatkan dari 0 di ujung distal tulang sehingga nilai maksimal mg sin E di dekat sendi tegak puncak pada penampakan balok yang bengkok atau tulang yang bengkok.
adalah momen lentur atau modulus menampang. Modulus menampang adalah besaran yang bergantung pada diameter dan bentuk penampang. Melintang. Untuk menampang melintang dengan bentuk gaya yang sama, besarnya sebanding dengan diameter 3. Dengan demikian, tegaknya puncak pada tulang sebanding dengan MGL atau D3. Sin 8. Jika hewan dengan ukuran yang berbeda, jarak geometris serupa satu sama lain. 1 dan D keduanya akan sebanding. Ini berjalan, berlari, dan melompat. Gambar titik 73, kuda A berlari kecil dan kuda B berlari kencang. Memanjat dan melompat. Gambar 8.5 A, diagram benda bebas seekor tupai yang memanjat batang pohon. Yang B, diagram batang kaki serangga yang menempel pada suatu permukaan melalui adesi kapiler. Dan gambar 8.1, model yang digunakan dalam simulasi komputer lompatan berdiri. Model-model ini melompat vertikal dengan meluruskan kaki mereka. Model asli dengan 2 segmen di setiap kaki dan yang B versi dengan 3 segmen. Merangka dan menggali. Gambar 9.1, gambar dari tekanan video ulat Pleturoya dengan panjang sekitar 25 mm. A. Merayap maju dengan kecepatan 10 mm atau detik. B. Merayap mundur dan C. Berguling mundur. Stippling menunjukkan segmen-segmen dengan appendices yang berangkat dari tanah. Gambar 9.3, diagram yang menggambarkan posisi moluska bivalvia secara brutan selama menggali. Garis tebal menunjukkan otot yang aktif. Reptil. Ular menggunakan gaya berjalan yang berbeda, yaitu gerak melingkar atau continua locomotion. Untuk merayap di sepanjang saluran sempit, ini merupakan bentuk merangka dengan 2 jangkar, di mana bagian anterior dan posterior tubuh berlabuh secara bergantian. Dengan bagian anterior diteguk agar terjepit di sisi saluran atau GPR 9.4,0,00 detik. Bagian posterior ditarik ke depan. Kemudian dengan bagian posterior terjepit di sisi saluran, bagian anterior lurus dan menuju ke depan. Gambar 9.4, 0,43 detik. Jayne dan Davis 1991 merekam Columber dengan massa rata-rata 118 G atau panjang 0,94 mm merangkak di atas treadmill dan dibentuk seperti saluran melingkar. Cukup sempit untuk mendorong ular-ular tersebut merangkak. Dengan teknik koncertina, kecepatan maksimal yang mereka amati adalah 0,21 m atau detik di saluran selebar 7 cm. Memutar ke samping adalah teknik merangka lain yang digunakan ular. Gambar titik 9.5, gelombang melkiut disalurkan ke belakang sepanjang tubuh seperti pada ular, tetapi tubuh tidak meluncur di atas tanah. Sebaliknya, setiap bagian tubuh diangkat dari satu tempat peristirahatan ke tempat berikutnya. Pada gambar 9.5, bagian tubuh yang berbintik-bintik tampak diam menempel di tanah, sementara bagian yang diberikan putih tampak bergerak dan merangkak dari tanah. Teknik ini efektif di pasir lepas dan permukaan halus yang sulit dilalui ular, karena tidak ada permukaan yang mendorong.
Banyak ular yang berputar ke samping di permukaan seperti ini. Tetapi bagi beberapa ular seperti Crotalus, ini adalah cara bergerak yang normal. Meluncur dan membumbung tinggi. Hambatan adalah gaya yang menahan pergerakan benda melalui fluida. Hal ini sebagian disebabkan oleh kerja yang harus dilakukan untuk melawan pikotas fluida saat benda bergerak melaluinya. Dengan sebagian lagi disebabkan oleh kerja yang dilakukan untuk memberikan energi kinetik pada fluida dengan tertinggal bergerak mengikuti jejak benda. Pentingnya relatif gaya viskos dengan gaya inersia bergantung pada bilangan Reynolds yang menghitungkan ukuran benda, kecepatan gerak, dan sifat fluida. Sayap dan tubuh hewan terbang bergerak di udara dengan bilangan Reynolds yang cukup tinggi sehingga gaya inersial menjadi dominan dalam rentang bilangan Reynolds ini. Gaya hambatan dari benda yang bergerak dengan kecepatan melalui fluida beridentitas P dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah kita bahas, di mana A adalah luas yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara, dan C adalah konvensian gaya hambat yang sesuai dengan rumus seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.